sesungguhnya dia bukan orang yang mulia, saudara. Dia tidak memiliki mabuk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena penghambaan adalah kunci kemuliaan. Karena penghambaan adalah kunci kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu diimplementasikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sudah semakin kuat penghambaan kita kepada Allah, semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Tapi ketika semakin tinggi penghambaan kita kepada dunia, maka semakin hina, semakin nista kedudukan kita, saudara. Makanya di mana sekarang Abu Jahal? Di mana keturunan Abu Jahal, saudara? Di mana Abu Lahab? Di mana keturunan Abu Lahab? Di mana mereka? Para pengusaha-pengusaha kafir Quraisy? Di mana para pemegang kekuasaan? Di mana para pemangku harta kafir Quraisy? Saat ini mereka zahaban al-Jahriyah, mereka hilang, saudara. Mereka tidak dikenal, mereka tidak didengar, mereka tidak lagi mendapatkan maqam yang mereka rindukan, saudara. Tapi lihatlah mereka yang menghambakan diri kepada Allah. Dulu seorang Bilal bin Rabah, seorang budak hina, seorang yang disiksa, seorang yang disiksa. Tapi saat ini namanya begitu agung ketika dibawakan menjadi sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebutnya mendapatkan radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya disebut di dalam kitab-kitab seperti Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim. Namanya menjadi mulia padahal dia seorang budak, tapi ketika dia mengatakan diri kepada Allah, maka balik mulia dan beralih. Maka kita menjadi mulia itu ketika menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya saya mau tanya semua yang hadir sini, siap menghambakan diri kepada Allah? Siap menghambakan diri kepada Allah? Siap tinggikan penghambaan kita kepada Allah? Siap tinggalkan penghambaan kepada dunia? Takbir! Artinya saudara, belajar dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka esensinya semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Yang kita cari bukan harta, yang kita cari bukan tahta. Tapi kalau orang diberikan harta, diberikan tahta, bagaimana dunia yang dimiliki tersebut jadikan wasilah untuk kita semakin menghambat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan nikmal malu salih birajul salih, atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya harta yang baik itu adalah ketika berada pada seorang yang baik. Artinya apa? Kalau harta tersebut, kedudukan tersebut itu mampu mengantarkan kita penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang disebut harta dan dunia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, pelajaran yang kita bisa petik dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya tidak ingin membaca sejarah peristiwa dari awal sampai Isra dan Mi'raj, saudara. Anda di sini saya lihat banyak kalangan santrinya, santriwatinya, banyak telah mengkaji sejarah daripada Isra dan Mi'raj. Saya hanya ingin menggali rahasia-rahasia dari peristiwa Isra dan peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, saudara, bagaimana peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj ini mengajarkan kita bagaimana pentingnya untuk sabar alal mabda, untuk tegar, sabar dan kokoh dalam memegang prinsip, walaupun harus mengorbankan darah maupun mengorbankan nyawa. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, saudara, bagaimana Nabi ketika bersama malaikat Jibril dalam perjalanan Isra-nya, saudara, Nabi mencium aroma ar-raih, aroma yang begitu semerbak. Apa jawab Nabi, saudara? Nabi mengatakan, "Ayyuhal hadin hadza."
Aroma wangi apa? Malaikat Jibril menjawab, ini aroma yang muncul dari seorang perempuan mulia bernama Siti Masyidah. Nabi bertanya, apa kenangan dengan seorang wanita bernama Siti Masyidah? Malaikat Jibril mengatakan, Siti Masyidah adalah seorang khatimah. Dia petugas yang menyisiri daripada anaknya Fir'aun. Di mana Siti Masyidah selalu menyisiri daripada putri daripada Fir'aun. Saat itu tak sengaja sisirnya jatuh ke bawah, kemudian dia mengambil dengan nama Bismillah. Ini putri mendengar kok dia menyebut nama selain nama ayahnya yang didauhkan sebagai seorang Tuhan. Kemudian kau menyebut nama daripada nama selain daripada nama ayahku yang merupakan Tuhan. Apa jawab Masyidah, saudara? Masyidah mengatakan dia adalah Tuhanku dan Tuhan ayahmu. Akhirnya si anak mengadu, saudara. Kemudian dipanggilkan Siti Masyidah di sidang sampai akhirnya diancam. Apa jawab Masyidah? Ya, dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Apa yang dilakukan, saudara? Diperintahkanlah untuk membuat koalisi untuk mengancam Siti Masyidah beserta suami dan putra-putra dan keturunannya, saudara. Kemudian Siti Masyidah mengatakan, kami akan tetap mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi, saudara? Siti Masyidah kemudian satu persatu keluarganya